Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian, pengurus BNP, rencana mandiri, teman-teman manajer, karyawan, dan semua hadirin yang berhormat Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Maha Esa, tapi ini bisa membuka berjaga hati. Kita komplit nih, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pendidik umat yang luar biasa, sehingga dalam rentang 20-an tahun umat benar-benar tertata hatinya, tertata sikapnya, tertata karakternya. Nah, saudara sekalian, ini nyambung apa yang kita bahas. Sebenarnya konsep awal atau konsep Quran itu begini: wa in kanu ala usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika itu anggota kesulitan mengangsur fanadhiratun ila maisarah, maka ditunda sampai dia mampu. Itu ayatnya aslinya begitu. Kenapa itu ayat muncul kayak begitu? Dan ya karena memang orang utang, orang itu memang dalam kesulitan. Ketika dia benar-benar kesulitan, benar-benar sulit, panagirotun ila maisarah, maka tunggulah sampai ia lapang. Bahkan terus dilanjutkan, wa antasodaku khairul lakum. Nah ini buat sedekah itu lebih baik. Ini konsep awal, konsep asli utang kita. Kenapa Al-Quran turun segitunya? Karena memang Rasulullah betul-betul berhasil mendidik umat. Rasulullah itu kan begini ya, dalam surah Al-Jum'ah, bahwa Rasulullah itu tugasnya yatlu alaihimul kitab, membacakan kitab, wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati umat. Terus bayu alimul kita bahwa hikmah, mengajari kitab dan hikmah, mengajari Al-Quran dan hikmah. Saudara sekalian, ini konsep pendidikan ini, penanaman karakter ini luar biasa. Coba saya contohkan 3 orang zaman itu. Ada orang yang benar-benar ini gembel, seorang budak, bocah, yang dia itu karena memang budak itu kan miskin banget. Sampai miskinnya itu ya kakinya itu kecil, melarat bener. Jadi budak, dia penggembala kambing. Masih bocah itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Rasulullah bersama Abu Bakar itu kehausan. Terus datang kepada itu penggembala, hei bocah, ini aku jaluk susumu pedus dia orang. Wih, enggak ya, ini kan bukan punya saya, ini punya juragan saya cuma penggembala. Oh gitu, berarti dia jujur ini anak ini. Gini aja, ada nggak ini kambingmu yang sekian ini ada yang mandul nggak? Oh ada, ini yang mandul. Buat bahas ini, maksudnya yang mandulnya bosok pedus tuh, maju. Yang maju di bawah itu, akhirnya sama Rasulullah itu diusap, bismillahirrahmanirrahim, memenya itu diusap gitu, langsung melendung, ya langsung berisi susu itu. Kemudian diperah oleh Rasulullah, terus Abu Bakar mencari batu yang agak cekung. Ini tradisional bener ya, karena apa ya, orang gelas ya, orang yang gelas, cari batu yang agak cekung, terus ditadai. Rasulullah yang menyot, terus yang merah, Abu Bakar yang nadai. Nah setelah itu Rasulullah minum, Abu Bakar minum, bocah angkot ini melu minum. Setelah mereka semua kenyang, diusap lagi, bismillahirrahmanirrahim, celing, langsung kempes meneng. Karena melihat itu, ini orang, ini bocah ini terus dia masuk Islam. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dia masuk Islam nomor 6. Ya, masuk Islam nomor 6. Itu berarti kan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ini bocah yang kayak begitu, kemudian Rasulullah mendoakan, ya ulang anta mu'allimun, hei bocah, kau itu jadi terpelajar, jadi mahasiswa, jadi pelajar. Maka dia ini akhirnya menjadi
senang belajar, terus mengikuti Rasulullah, apa yang beliau katakan, dia ini langsung paham, bahkan akhirnya menghafal semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat, ini masih dalam Mekah ya, bahasa Mekah. Saat itu, hei, ada nggak yang berani ini membacakan ayat-ayat Al-Quran di muka orang-orang kafir? Nggak ada yang berani itu. Akhirnya apa? Saya Rasulullah. Akhirnya ini si bocah itu mau, jangan kamu kan nggak punya dekengan. Kamu nggak punya dekengan, hobi budak kan nggak, keluarga nggak bisa dekengi, nggak ada. Jangan, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Dia nekat. Dia naik ke Ka'bah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang jelas, kalau aku dikuat, belum belajar kalau Abu Jahal dan teman-temannya babak belum. Wes-wes pingsan baru diambil oleh kaum muslimin. Karena apa? Ya jelas takut zaman itu. Di awal-awal pingsan, awal-awal kenabian, Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran di depan mereka. Dan itu terus beliau itu belajar akhirnya menjadi alim. Benar-benar dia itu rujukan agama zaman para sahabat. Karena apa? Ya benar-benar ahli. Maka kita kenal salah satu qiraat Al-Quran itu adalah dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, kalau kamu mendengarkan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, percayalah, karena berarti dia sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Dan riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis banyak sekali. Itu contoh bagaimana Rasulullah mendidik bocah miskin, mewarat, gembel, tapi menjadi sangat mulia sampai sekarang. Ya. Terus ini satu contoh orang gembel. Ada orang besar, tinggi, bocah ini ya, pemuda ini dino-dino mabuk, dino-dino gelut. Karena apa? Gangster. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu perawaannya gede dhuwur, ini paling gede semua. Umar. Ya, ini Umar bin Khattab ini perawaannya gede dhuwur beranasan. Ada riwayat dia tuh pernah gelut. Ya, coba duel gelut itu dari pagi sampai malam. Wih gelut loh ya. Pecah kuat-kuatnya peti coba kan 12 orang. Wih itu dari pagi sampai malam. Kenapa? Memang dia tuh keras, beranasan luar biasa. Nah, sampai Rasulullah itu berdoa gini, Allahumma hdi Umaraini. Ya Allah, panjenengan paling hidayah salah satu dua Umar ini. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu Abu Jahal, Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab. Akhirnya atas doa itu Allah ngasih hidayah pada Umar bin Khattab. Ini orang, kan tadi dia itu keras, beranasan, jago gelut. Ketika masuk Islam, itu karakternya keras itu tetap keras. Kawan bayi kan reso diganti. Kawan bayi. Tapi keras itu dimanfaatkan. Apa? Umar bin Khattab itu setelah Islam ora terus donga ndek pipis ning Ka'bah mendino, enggak. Datangi to Bisa. Kok saudara, hei, Bisa. Hari ini aku sudah Muslim. Aku sudah ikut Muhammad. Banyak macam-macam tak pateni. Kowe enggak ikut Muhammad, pateni. Terus Abu Jahal, Abu Lahab, dodoki, hei, Abu Lahab, mulai hari ini aku wis Islam. Tapi ganggu Muhammad, tak pateni. Abu Sufyan begitu. Jadi penggede-penggede Quraisy itu dodoki siji. Jadi sumbut dia itu luar biasa keras, tetapi bisa untuk nyabeti wong-wong sing kayak begitu. Sampai akhirnya ketika kita mengenal setelah Abu Bakar, itu kan Umar yang jadi khalifah, jadi presiden, jadi Amirul Mukminin. Itu karena karakter kerasnya itu luar biasa. Pembebasan Syam, pembebasan Palestina itu udah luar biasa. Karena zaman itu Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Dan yang membebaskan adalah pasukannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri datang ke Palestina untuk menerima kunci Palestina. Kunci Masjidil Aqsa itu yang menerima Umar bin Khattab. Palestina, Mesir, Syam, Persia. Persia itu kerajaan superpower zaman itu. Zaman Rasulullah itu ada dua superpower, Romawi dan Persia. Dan Persia itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Jadi karakter keras luar biasa itu dimanfaatkan oleh dirinya dan Rasulullah dan kaum muslimin untuk kejayaan Islam. Itu karakter, ya, karakter keras. Terus ada lagi, ini saya kasih contoh 3 aja.
Jadi karakter yang keras tetap keras, orang terus ben lunak terus dia jadi tukang sapu masjid atau enggak, dia tetap keras. Jadi umpama gini ya, maksudnya gini, kalau ada preman jalanan perapatan kok terus dia hijrah masuk Islam, ojo terus dia terus tukang sapu masjid, enggak, gue tetap nongkrong di perapatan. Apa ngamanke ben ora enek pungli, ben ora enek kejahatan di situ. Karena apa? Nek nggur neng masjid padha akeh tunggale bepipis kowe ngomong. Tapi kalau kamu tetap nongkrong di perapatan, kejahatan akan takut dengan kamu. Begitulah. Kayak di Gerabak, terminal Gerabak, itu ada jenggolnya itu namanya Pak Widodo. Dulu ketika saya mahasiswa, saya kan jualan pedus, itu ambilnya dari Pak Widodo itu. Pak Widodo itu premannya terminal Gerabak, Magelang. Dan karena dia kemudian hijrah, didakwai terus hijrah ikut teman-teman yang gerakan kayak gitu. Akhirnya apa? Ya, dia tetap di perapatan itu, tetap di terminal. Tapi semua orang terminal menjadi takut, tidak mau, tidak berani, pungli tidak berani, itu kompas itu tidak berani. Aman terminal karena tadi, sehingga masjid musolanya itu dinamai Masjid Umar bin Khattab di terminal Gerabak. Anda bisa ke sana, suatu saat. Artinya begini, jadi keras, tetap keras, karakternya keras, tapi bisa memanfaatkan kaum muslimin. Nah yang ketiga, itu saya kasih contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orangnya halus, sopan, santun, tapi pekerja keras, sugih, ya, sugih, iya. Karena apa? Ya karena dikaruniai oleh Allah itu kayak apa ya, Raja Midas dalam mitologi itu. Apapun yang dia bawa itu jadi emas. Jadi bisnisnya luar biasa sehingga kaya raya. Nah suatu saat di Madinah itu paceklik, musim panas yang panjang, air nggak ada. Satu-satunya sumur yang masih ada airnya itu sumurnya orang Yahudi. Dia side bisnisnya kuat. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang membebaskan sumur Yahudi ini, sumur rumah, biru rumah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Akhirnya Utsman itu inisiatif. Hai Yahudi, umumnya sumurmu tak beli gimana? Ya nggak boleh lah. Ini kan seperti entok bertelur emas. Dan entok yang mau tuku yo, sumber penghidupan saya hilang. Gini aja, kalau tak tuku separuh nih, sumur kok dituku separuh? Gini caranya, ini cerdiknya Utsman nih. Hari Senin milik saya, hari Selasa milik kamu, hari Rabu milik saya, hari Kamis milik kamu. Terus begitu giliran. Oh gitu ya, ya cocok. Berapa? Akhirnya ini saya hitung, saku itu dalam hadis itu bentuknya kan dinar, berapa ribu dinar. Itu saku sekarang kira-kira 4,5 miliar. Itu sumur. Karena apa? Ya kan air sumber penghidupan. Dibeli sekitar 4,5 miliar. Nah, kemudian setelah dibeli separuh, dia umumkan kepada umat, hei teman-teman semua para sahabat, ini sumur rumah ini sekarang separuh milik saya. Hari Senin milik saya, hari Selasa milik Yahudi, hari Rabu milik saya, hari Kamis milik Yahudi, dan terus begitunya, bergantian. Kalau pas itu milik saya, silahkan kamu sekalian ambil air sebanyak-banyak, ditanduk di rumah. Wah, akhirnya orang-orang terus nanduk kan, hari Senin udah langsung, antri langsung. Nah, hari Selasa si Yahudi nunggu sumur. Loh, orang ada orang tuku. Ya, kan mesti langsung diingin. Kan langsung diingin toh. Ini cerdiknya Utsman. Cerdik mana dia? Weh Utsman, wah kamu cerdik, bukan licik kok ya? Cerdik. Bukan licik. Karena dia nggak bohong, nggak ngapusi. Nah itu gini aja, udah kamu beli sekalian semuanya. Nah kita, watak kita itu kan mesti, ini kalah gampang. Orang ini bintol kan gampang kan. Nek gelem sampai ini lah gelem, ya wes, enggak, kan gitu watak kita. Utsman enggak, Utsman itu gentleman. Kalau kemarin separuh itu 4,5 miliar, yang separuh lagi ya dia beli 4,5 miliar. Padahal mau 1,5 miliar pun dikasih, tapi enggak, dia gentleman dia. Kemarin separuh 4,5 miliar, ya separuh berikutnya 4,5 miliar. Jadi sumur itu 9 miliar kira-kira harga sekarang. Sumur itu kemudian karena sumber air nggak pernah kering, kemudian sekitarnya kebun-kebun banyak sekali. Sampai hari ini sumur itu masih ada. Masya Allah. Iya, saya pernah mencari itu. Sekarang jadi Biru Utsman, jadi sumur Utsman, tak cari itu. Itu memang di sebuah perkebunan gitu. Jadi
tuang-tuang taksi itu Pak Bahan mah, virus mah, udah iya. Memang itu dari ada di kebun kan, jadi kebun. Dan sekalian, jadi gini, dari 3 cerita ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik umat itu orang merubah karakter orang. Tapi apa? Ya karakter sing gawan bayan itu tetap dikembangkan sesuai dengan apa? Potensi dia. Ya, potensi dia. Nah, salah satu ya potensi yang dirubah oleh Rasulullah itu bangsa ngapusine. Bangsa yang dia penipuannya itu dihilangkan. Yang dia keras tetap keras, tetapi ketidakadilan itu dihilangkan. Keras untuk keadilan. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu pernah loh ya. Amr bin As itu kan setelah membebaskan Mesir, dia ingin membangun masjid besar. Jadi ini istana gubernur, terus depannya mau dibuat masjid. Nah saat itu masih ada rumah kecil milik orang Yahudi. Ini Amr bin As itu rumah kecil merepoti. Gusur orang Yahudi kok. Gusur itu, digusur itu rumah. Nah si Yahudi itu akhirnya apa? Lapor kepada Umar bin Khattab. Hei Umar, berumum ini gubernur nakal. Rumah saya digusur katanya untuk buat masjid. Saya minta keadilan. Apa kata Umar? Cari itu, ambil itu tulang. Tulang dikasihkan Umar. Untuk apa itu? Udah sini. Tulang dibawa. Terus Umar hanya gini, hanya nyoret ini, itu terus. Udah ini kasihkan sana. Amr bin As. Untuk apa? Udah kasih aja. Itu dengan kayak begitu aja. Amr bin As apa? Mata ini naik sini Amr bin As. Umar bin Khattab udah kayak begini, entah ini yang. Akhirnya apa? Itu dikembalikan itu. Rumahnya dibangun lagi, rumahnya Yahudi. Karena apa? Ya karena meskipun itu milik Yahudi, tapi kalau itu memang tidak sah, ya nggak akan dilakukan. Walaupun untuk masjid loh ya. Untuk masjid agung itu tetap nggak dilakukan. Nah, jadi betapa hebatnya Rasulullah itu mendidik umat seperti itu. Maka kalau ayatnya tadi saya kembalikan ayat, wa in kanu musrotin fanadiratun ila maisaro. Nek wong utang kuwi kok bener-bener nggak iso nyaur, maka tunggalah. Bahkan wa tasaddaqu khairul lakum. Kamu bersedekah itu lebih baik. Konteksnya umat itu memang masih kayak begitu gitu. Persoalannya sekarang itu kan susah banget kan mencari orang jujur benar-benar bokek benar-benar nggak bisa. Karena apa? Lalu di mana dilakoni neng bank syariah, neng lembaga keuangan seperti kita. Lalu kabeh kon undang, kabeh kon sedekah, mumet lah. Apa yang ingin saya katakan itu begini. Jadi ini konteksnya ayat itu memang idealnya moral force-nya, kekuatan moralnya memang orang itu kalau memang dia utang benar-benar bokek nggak bisa bayar, ya mana kita tahu ini masalah supaya ya ditunda sampai ia lapang. Batasan kamu khairul dan bersedekah itu lebih baik bagi kamu. Nah, tapi kalau kita untuk lembaga seperti kita itu nggak akan bisa jalan. Maka ayat ini bukan hapus, tetap ayat itu ada. Tetapi karena konteksnya sekarang itu adalah ini pembiayaan bisnis, ya, bisnis, maka ya tentu itu tidak langsung terus seperti diterapkan. Kalau diterapkan, hancurlah kita. Nah, jadi begini. Lalu bagaimana? Maka begini, kita ini, saya kira tim remedial itu kan sudah diseleksi oleh pimpinan karakternya kayak apa. Karakternya kayak apa sehingga bisa untuk melancarkan mereka. Maka dengan seperti ini ayatnya cari kekuatan yang berbeda. Umumnya layul wajidi bahwa orang yang mampu membayar utang tetapi dia menunda-nunda, maka dia itu layak untuk dihukum, gitu. Atau bahwa hadis tentang siapa yang berhutang dia niat untuk tidak membayar fa'innahu sarikun, maka dia itu adalah pencuri dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya katakan adalah
moral force dari sini, nilai moral dari ayat itu, bagaimana kita ini ya bisnis kita tetap lancar, ya. Bagaimana? Nah, kalau faktanya, ya kita kan faktanya bahwa bisnis ini adalah bisnis keuangan, ya bisnis keuangan. Yang itu bagaimana kita dengan berbagai cara secara legal, secara hukum itu bisa kita eksekusi. Dan begini, ada ayat yang saya kira ini doa yang sering kita ucapkan, doa Nabi Musa itu perlu juga kita ucapkan di media. Kenapa? Karena gini, doa itu kita harus benar-benar, ini bukan mantra loh ya, bukan mantra, tapi benar-benar minta pertolongan Allah. Pertolongan Allah gimana? Jadi gini, itu kan doanya Rabbis Rohli. Coba bareng-bareng yuk. Rabbis Rohli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis Rohli Sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Artinya kita enggak grogi, kita enggak takut, kita enggak ciut. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Yafqahu qawli, sehingga dia itu paham maksudku. Kan gitu. Paham maksudnya apa? Dan bayar. Karena apa? Itu dengan dilapangkan terus. Seperti sekarang pelajaran dari perang jihad Palestina. Gini, hal yang sangat menarik. Para mujahid Palestina itu ketika mau menyerang, jadi ini kan panser tank udah masuk Gaza, mereka tuh tiba-tiba keluar dari lubang-lubang itu dengan membaca surat Yasin ayat 9 ya. Surat Yasin ayat 9, siapa? Surat Yasin ayat 9 itu gini, itu dilakukan terus ya. Surat Yasin ayat 9, jadi gini bunyinya, bacaan min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa alsainahum qaum la yusirun. Dan kami jadikan min baini aidihim, dari depannya itu tembok, dari belakang tembok, fa alsainahum qaum la yusirun. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Itu terus diucapkan oleh para mujahidin itu. Sehingga apa? Sehingga benar-benar pasukan Zionis, pasukan Israel itu nggak ngerti. Ada loh ya, ada video. Itu benar-benar gila, nggak masuk akal. Ini mujahidin ini satu orang, dia membawa bom, maju ke tank itu, maju ke tank, terus bom itu dipasang di tank, nggak tangannya nih, dipasang kayak kami masang naik mobil, dipasang terus dia melayu, terus di remote, debu ya, itu kan nggak masuk akal. Kok bisa? Nah, karena tadi dia sambil melakukan bahwa dari depan tembok, dari belakang tembok, sehingga dia nggak lihat, benar-benar nggak lihat, berhenti produk. Atau ketika pada pertama tanggal 7 kemarin, ketika tanggal 7 itu benar-benar mereka itu nggak tahu serangan mendadak itu. Bagaimana bisa para layang yang sekian puluh itu nggak tahu itu pasukan Israel itu, padahal mereka mepet-pet tembok Gaza. Kenapa? Ya tadi artinya apa? Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mereka berhasil. Tapi apa? Ya resikonya luar biasa. Artinya ini ikhtiar kita remedial ini untuk melancarkan supaya para anggota itu kembali taat untuk sesuai dengan perjanjian. Ikhtiarnya tetap, karena ikhtiar para mujahidin luar biasa, mereka juga banyak juga korban. Tetapi dengan melibatkan Allah itu, Allah akan mempermudah urusan kita. Gitu loh maksud saya. Maka melafalkan doa-doa tadi bisa kita lakukan tim media terus ucapkan. Kenapa? Karena fakta sekarang perang Israel Gaza, perang Israel Hamas luar biasa. Kekuasaan Allah pun benar itu benar. Betapa mereka itu benar-benar atas pertolongan Allah. Tetapi bukan hanya pertolongan Allah, orang andalnya pertolongan Allah, tapi juga ikhtiarnya luar biasa. Ikhtiarnya untuk menggali lubang sampai 60 meter, sehingga benar-benar kayak perang Vietnam. Dari lubang-lubang itu, jadi itu jalan tiba-tiba keluar. Wih, gila benar. Makanya ini ratusan pasukan Israel tewas. Mungkin ratusan tank juga sudah hancur. Karena apa? Karena tadi kegigihan mereka
dan ditolong oleh Allah. Jadi begitu, saudara sekalian, pelajaran dari kita yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah itu memang berhasil mendidik umatnya, sehingga ketika ayat tentang hutang-hutang itu sampai semudah itu untuk memudahkan orang yang kesulitan, yaitu di zaman itu cocok banget, nggak apa-apa. Tapi untuk entitas bisnis memang tidak bisa terus langsung di truk itu nggak bisa. Karena apa? Ya karena memang keadaannya berbeda. Tetapi kalau kita utang dengan individu, semuanya tonggo, benar-benar dengan mengerti ini tonggo ini tak persis saya kebaik. Jadi benar-benar orang jangan tahu benar kondisinya. Nah itu mungkin secara pribadi bisa. Ya udahlah, ini dianggap zakat wae. Udah selesai itu. Karena apa? Jangan ngerti benar bahwa ini tanggal ini nggak bisa diperes-peres keringetnya yang mampu. Kita orang enak, ya wes, udahlah kamu niati, udahlah ini zakat saya selesai. Itu untuk utang individu. Adapun untuk lembaga, ya itu tidak bisa seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada satu season lagi Pak. Jangan kasih closing terus nanti apa Baitul terus peran pengurus pengawas. Heeh.